salah satu tempat makan favorit saya itu warteg. Ya, bukan kenapa-kenapa sih ya, karena murah aja. Dan di sekitaran rumah saya itu hampir semua warteg yang tempatnya bersih sudah saya datengin. Ada cerita yang unik dari salah satu warteg yang saya mau ceritakan ini. Halo guys, selamat datang di channel Strong. Di antara beberapa warteg yang saya suka datangi, ada satu warteg yang punya cerita khusus yang saya mau ceritakan. Seperti pada umumnya, di warteg-warteg itu kan ada mbak dan mas ya, biasanya yang melayani para customer. Nah, di warteg ini ada mas yang bertato di lengannya dan punya anting ring di salah satu telinganya. Awalnya rada males sih ngeliatnya, karena aduh, ini preman mana ya yang putus asa sampai harus kerja di warteg. Tapi lama-kelamaan rasa penasaran itu malah jadi muncul untuk memperhatikan si mas-mas ini. Ya, penasarannya karena mas-mas ini sigap sekali dalam aktivitasnya. Misalnya saat ada yang datang, dia langsung nanya, "Mangan mas?" Sementara ada dua mbak-mbak yang santai duduk-duduk aja gitu loh. Nah, setelah selesai makan, si mas-mas ini langsung bergerak membersihkan piring. Piring itu dibawa ke tempat cuci, lalu dia kembali dengan lap untuk membersihkan meja, dan nggak sampai di situ aja. Setelah selesai ngelap, dia langsung ambil sapu, dia bersihkan makanan-makanan yang terjatuh di lantai. Nah, ini nggak dilakukan sekali, tapi berkali-kali. Mungkin karena waktu itu situasinya sedang ramai. Dan segitu sigapnya sampai dua orang mbak yang ada di sekitarnya terlihat gemuk. Ya, bercanda sih, nggak gitu ceritanya. Oke. Pokoknya intinya adalah si mas-mas ini selalu kelihatan sigap dan nggak pernah kelihatan diam. Dan dia nggak sadar kalau mata saya selalu mengikuti setiap gerakannya saat saya sedang makan dari awal sampai akhir. Cerita yang sama ini terjadi beberapa milenium sebelumnya. Saat itu ada seorang gadis cantik yang menawarkan bantuan kepada pengembara. Namanya Ripka. Ripka itu sedang mengambil air di sumur bersama dengan teman-temannya. Ya, dia tidak sendiri. Dia bersama dengan teman-temannya. Nah, sementara dia mengambil air, dia tidak sadar ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Di antara teman-temannya, si pengembara itu memperhatikan Ripka. Mungkin bukan sekedar kecantikannya, tapi ada hal lain yang diperhatikan dari Ripka. Karena Ripka melakukan lebih daripada yang lain. Ripka datang membantu si pengembara tersebut. Dia datang menawarkan bantuan, padahal nggak diundang dan nggak ditanya. Sikap inilah yang menarik perhatian si pengembara tersebut. Di sisi lain, saya terus terang belum pernah mengembara, tapi saya pernah naik motor yang jauh dan di bawah terik, dan dalam situasi itu yang saya perlukan adalah minum. Nah, pengembara ini tentu sangat butuh minum. Ripka menawarkan minum kepada pengembara itu, berarti sesuatu yang dibutuhkan oleh pengembara itu. Dan bukan sekedar itu, Ripka juga menawarkan minum bagi unta-untanya. Dalam kisah ini, sang pengembara itu membawa 10 ekor unta. Kamu tahu nggak berapa banyak liter air yang bisa unta lakukan dalam sekali minum? Kamu bisa googling. Unta dapat menghabiskan 30 galon atau 114 liter air dalam sekali minum. Untuk 10 unta berarti butuh 1140 liter air. Di kisah itu diceritakan kalau Ripka memberi minum unta-untanya sampai puas. Bayangkan menimba air sebanyak 1140 liter air.
Misalkan, kalau ember sumur punya kapasitas 15 liter, maka perlu 76 kali menimba air. Nah, kalau sekali timba air membutuhkan waktu 3 menit, berarti Ribka menimba air selama hampir 4 jam. Hanya untuk memberi minum unta-unta pengembara yang dia tidak kenal. Siapa yang tidak tertarik dengan sikap yang ditunjukkan ini? Dan hari itu adalah hari terakhir Ribka menimba air. Kenapa? Karena setelah itu dia dipinang oleh tuan si pengembara ini yang adalah orang terkaya di masanya. Sekarang kita kembali ke masa kini, ke kehidupan kita masing-masing. Kamu mungkin tidak pernah tahu ada mata yang memperhatikan cara kerja kamu. Dan kamu mungkin tidak menyangka kalau ada mata yang memperhatikan cara hidup kamu. Waktu kamu tetap berhenti di lampu merah saat pengendara lain menerobos, ada mata yang memperhatikan. Atau waktu kamu bertahan tidak makan kue dari kulkas saat jam makan malam kamu selesai, ada mata yang memperhatikan. Dan waktu kamu membantu mendorong motor yang mogok di malam yang sepi, ada mata yang memperhatikan. Walau saat itu kamu berasa tidak ada orang saat itu, pastinya ada mata Tuhan yang memperhatikan kamu. Bayangkan apa yang bisa terjadi kalau Tuhan tertarik dengan cara hidup kamu. Dan bayangkan apa yang bisa terjadi kalau Tuhan suka dengan cara kerja kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Pendapat saya tidak selalu benar. Kalau kamu punya pendapat lain, kamu bisa tulis di kolom komen supaya orang lain juga bisa terinspirasi. Mudah-mudahan video ini bisa memberkati kamu. Share jika video ini bermanfaat, dan kamu bisa tonton video-video lainnya di channel ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih strong. Salam strong. Beberapa hari kemudian saya kembali ke warteg itu. Tapi saya tidak menemukan lagi mas-mas yang bertato itu. Ya, saya tidak tahu kemana, tapi saya yakin dia pasti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Saya yakin itu.